Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Saturday Forum INSIS. Kali ini saya akan membawa topik salutogenesis dalam perspektif Islamic Medicine. Jadi sebelumnya semoga para sahabat Allah izinkan untuk memahami banyak bahasa-bahasa kedokteran yang barangkali begitu tidak dipahami. Izinkan saya untuk bisa share screen. Baik, jadi kita harus sama-sama memahami bahwa ilmu berkembang ya sangat cepat sekali dalam dunia kedokteran sendiri, bahwa dalam beberapa jurnal-jurnal yang dipublikasi di internasional sekarang itu banyak di evidence based complementary dan alternative medicine membahas tentang bagaimana seseorang itu mampu untuk menjaga kesehatan secara mandiri, baik itu meliputi stress management yang termasuk dari salutogenesis sampai dengan promosi kesehatan yang melingkupi mind and body medicine. Jadi apa sih sebenarnya salutogenesis itu gitu ya? Salutogenesis adalah sesuatu yang dicari cara-caranya untuk mengupayakan kesehatan. Jadi ada pergeseran perspektif. Kalau selama ini dunia kesehatan bagaimana caranya mengobati, tapi sekarang bagaimana caranya untuk sehat. Inilah yang disebut dengan salutogenesis. Ya, ini berkembang di tahun 2022. Jadi benar-benar cutting edge ya. Jadi satu ilmu di Switzerland ya, ada satu buku yang Bunda juga baca gitu, bahwa ada satu apa namanya ya, suatu penelitian yang meliputi salutogenesis dari University of Zurich di Switzerland, di mana mereka itu membahas tentang salutogenesis, suatu ilmu yang mungkin dari asalnya dari Yunani ya, eh, bahwa makna dari salutogenesis, salus artinya sehat, genesis adalah sumber. Jadi sumber-sumber atau sesuatu menyebabkan seseorang jadi sehat. Jadi ini merupakan makna dari seseorang itu sehat, sejahtera, dan juga ya merasa wellness lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya definisi sehat sendiri itu bisa meliputi sehat secara fisik, sehat secara mental, dan juga sosial. Ini definisi sehat yang dikemukakan oleh WHO. Jadi benar-benar kita apa namanya ya, memaknai sehat bukan hanya sebatas fisik atau jasmani gitu. Ada 3 aspek yang memang kita harus juga menyehatkan gitu ya, dan tidak hanya terbebas dari rasa sakit saja. Jadi inilah yang membuat salutogenesis yang ditemukan tahun 79 ya dari Aaron Antonovsky ya, dari seorang Rusia. Dia itu menjelaskan arti dari salutogenesis, bahwa studi yang dia lakukan pada Perang Dunia Kedua ya, bahwa orang-orang terutama wanita ya yang mengalami perang tadi gitu, yang dalam situasi perang tadi ada yang sehat gitu, ada yang sehat, sustain good health gitu ya, yang sehat fisik dan juga mental. Kenapa gitu ya? Padahal mereka menderita stres, situasi yang sangat-sangat pelik lah dalam peperangan gitu. Ternyata kalaupun kita sekarang memaknai salutogenesis sudah mulai berkembang kembali di Eropa, ini menandakan bahwa kita saat ini mungkin sudah jenuh dengan hidup bagaimana mencari penyebab penyakit gitu. Jangan sampai terjadi penyakit. Kalau bisa ya salutogenesis inilah memaknai bagaimana kita mulai menggeser mindset, berusaha mencari 1000 cara untuk sehat. Bukan bagaimana mencari 1000 cara untuk cari obat sakit gitu ya. Jadi jangan sampai kita menderita overdiagnosis yang mendiagnosis pasien-pasien dengan banyak diagnosis sehingga solusi hanya satu obat gitu ya, atau berbagai macam obat. Sebenarnya kita itu ya oke, sebagai sudut pandang patologis kita berusaha menyembuhkan sakit gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita dalam hal promotif dan preventif kita mengupayakan bagaimana kita bisa sehat. Nah, jadi inilah yang membuat kita menggeser dari pola mindset patogenesis yang mencari penyebab sakit. Sekarang autogenesis dimaknai sebagai bagaimana kita mencari penyebab sehat, ya.
Dan sebenarnya kalau ini satu penelitian dari Swedia, seorang yang bernama Alan Dilan ya, seorang dokter. Jadi dia itu mengatakan bahwa di dunia barat bahwa terjadinya penyakit itu menjadi suatu lahan bisnis industri dari produksi obat, produksi barang-barang ya alkes ataupun industri-industri pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi sebenarnya ya berhubungan dengan ekonomi kapitalis kalau begitu kita menjadi target-target yang bisnis industri gitu. Padahal kalau kita luruskan bagaimana ya kalau kita memang bergerak ke promotif dan preventif mencegah orang sakit jauh lebih mulia insya Allah. Nah, jadi disinilah kita harus memahami bahwa di dunia kedokteran memang saat ini yang kita cari adalah penyakit penyebabnya. Jadi kalau ada 8.000 penyebab penyakit yang dicari selama seorang yang menempuh pendidikan kedokteran kontemporer saat ini, bagaimana kalau kita ubah persepsi kita menjadi saltogenesis, ya mencari 8.000 cara untuk jadi sehat. Jadi bukan penyebab penyakit, itulah saltogenesis. Jadi menggeser pemahaman kita ke arah bagaimana kita berlomba-lomba mengupayakan cara untuk bisa sehat gitu ya. Dan inilah perbedaannya kalau kita menganut paham salutogenik bukan patogenik gitu ya. Tujuan kita adalah memperbaiki lingkungan, kemudian ya lingkungannya bersih, sehat, harmonis gitu ya. Fokus untuk kesehatan, promotif ya, penyuluhan kah gitu. Akhirnya menjadi suatu budaya sehat di sekeliling kita dan ini juga harus didukung oleh beberapa pemegang-pemegang kebijakan sehingga nanti rule-rule kebijakan kesehatannya itu memang benar-benar bisa meliputi masyarakat luas gitu ya. Jadi kita dengan berpikir salutogenesis maka kita berusaha untuk maintain atau mempertahankan, memperbaiki kesehatan terus-menerus gitu ya. Jadi itulah yang membuat kita mulai menggeser kepada membuat bagaimana mencari cara untuk sehat tadi ya. Jangan sampai ke kiri lagi ke arah bagaimana mengobati penyakit jadi ya. Jadi selama dia sehat kemana aja gitu ya. Apakah sudah mencari 8.000 cara agar dia bisa sehat atau hanya mencari 8.000 cara penyebab penyakit? Nah, inilah kira-kira salutogenis yang ingin Bunda Islamisasikan ya, bagaimana kita mentadaburi Quran, sunnah gitu ya, agar kita juga bisa menerapkan paham salutogenik tidak melulu hanya patogenik saja. Jadi, ketika kita hidup kita nggak akan pernah bisa lepas dari stresor lingkungan ya, yang membuat kita tertekan. Nah, kalau kita akhirnya tidak sadar dengan paparan itu selama ini stres tadi, maka kita akan jatuh kepada patogenik penyakit, tetangga penyakit. Tapi kalau kita aware dengan bahwa hidup penuh dengan ujian, penuh dengan paparan pajanan polutan yang sifatnya fisik ataupun tekanan-tekanan mental di dunia kerja ya gitu ya. Kita akan berusaha sebelum jatuh kepada patogenik yang di bawah ini ya, penyakit, kita langsung berusaha untuk sadar mencari berbagai cara saya harus sehat gitu. Jadi kita harus sadar ya, self confidence kita, percaya diri, optimis ya. Jadi benar-benar kita menghargai diri kita bahwa kita yakin gitu ya, ada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan kita sudah sempurna. Jadi bagaimana kita berharmonisasi dengan lingkungan, menjaga kestabilan, keseimbangan. Insya Allah dengan begitu kita akan memaintain kesehatan dengan sendirinya ya. Termasuk tadi ya dunia social connectedness, jadi silaturahmi antar tetangga gitu luar biasa banget Insya Allah. Dan tentunya kita tetap harus berilmu agar kita dapat mengupgrading lah ya pengetahuan-pengetahuan di bidang kesehatan agar kita bisa menjaga kesehatan tidak harus kita mungkin kadarullah bukan dalam dunia medis pendidikannya gitu. Nah, inilah dalam dunia salutogenesis pandangan ini meliputi sense of coherence yang meliputi ada komprehensif, manageability, dan meaningfulness. Ini apa sih sebenarnya? Intinya adalah bagaimana menyatukan tiga komponen yang sifatnya adalah ini dia ya, kognitif, komprehensif. Jadi kita bisa membuat sadar untuk kita berdamai dengan lingkungan biosfer ini, kognitif pikiran kita tujukan ke sana. Terus kita kemudian perilaku kita, jadi niat kita sudah ada untuk menjaga keseimbangan lingkungan gitu ya. Kemudian kita punya perilaku yang sudah mulai berubah, peduli perilaku hidup bersih dan sehat di RT ini kita sebagai penggagas gitu ya. Jadi kolaborasi antara kognitif, behavior, perilaku, dan kita terus punya motivasi, inilah modal yang kita perlukan untuk kita bisa berbuat
yang paham salutogenik tadi ya. Jadi modelnya adalah komprehensif, manageable itu jadi ini kognitif, perilaku dan juga motivasi yang kita sadari, kemudian kita menjaga kesehatan pribadi, sosial, fisik dan lingkungan. Inilah akan mencapai kesehatan pastinya. Jadi kita nggak bicara tentang bagaimana penyakit itu datang, tapi bagaimana kita mengupayakan sehat itu hadir. Jadi kita harus tahu sehat itu apa definisinya adalah suatu kesehatan yang bisa membuat, maaf, kita harus tahu tadi sehat adalah meliputi penyakit sehat fisik, jasmani, mental dan juga sosial, ya kan? Nah, sekarang apa itu faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ya, kesehatan yang tiga unsur tadi dan juga bagaimana upaya promotif dan proteksi ya, perlindungan dan pencegahannya. Jadi kita perlu suatu upaya promotif kesehatan ya. Untuk bisa mencapai kesehatan kita harus ada penyuluhan, mempromosikan, mengenalkan, mengedukasi lingkungan sekitar gitu ya, agar menjadi support system yang membuat kita terus bisa sadar menjaga kesehatan secara bersama-sama gitu. Nah, jadi kita mau sehat itu secara fisik tidak hanya bisa soliter sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh individual di lingkungan masyarakat sosial, ya di environment luar, sampai nanti berhubungan dengan si stakeholder pembuat kebijakan gitu ya. Penentu kesehatan itu adalah benar-benar multifaktor. Ada yang sifatnya preventif gitu ya, proteksi, preventif, dan juga bagaimana kita kalau sudah sakit diobati, bagaimana kalau kita sembuh dijaga rehabilitatif gitu ya. Tapi ini secara garis besar kita melibatkan banyak aspek, bukan hanya diri pribadi sebagai individu. Agar tadi motivasi, kognitif, dan perilaku secara komprehensif bisa saling menopang. Nah, jadi apa aja sih health promosi kesehatan itu? Ya, termasuk seperti hari ini saya melakukan penyuluhan kesehatan gitu ya. Baik itu nutrisi, kehidupan seksual sehat, bagaimana mencegah makanan-makanan atau minuman yang berbahaya seperti alkohol ya, sampai kita bisa mengedukasi jangan terjadi abusive behavior, perilaku-perilaku menyimpang dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangga ataupun masyarakat gitu ya. Terus bagaimana kita memproteksi diri kita dari beberapa polutan-polutan dari makanan-makanan cepat saji yang banyak industri chemical membubuhi ke dalamnya ya. Walaupun kita nggak bisa menghindari polusi udara dengan dunia yang penuh dengan industrialisasi, otomatis efek sampingnya kita terpapar pajanan dari polutan udara gitu. Dan pestisida residu ya, logam-logam berat yang toksik. Nah, itulah salutogenik bagaimana kita, ayo sekarang di Eropa sudah berpikir nih bagaimana saya harus sehat. Jadi jangan lagi, apa ya dok, herbalnya atau obatnya kalau udah sakit ini, sakit ini. Jadi selama ini pas saat sehat ya nggak sadar. Jadi kita harus berpikir untuk selalu sehat, berperilaku hidup sehat, dan saling memotivasi. Tiga modal tadi sehingga kita akan mencapai kesehatan dengan persepsi salutogenik, kebahagiaan, ya harapan, endorfin ya menghasilkan lebih banyak hormon kebahagiaan dan ketenangan gitu ya. Jadi orang yang selalu tersenyum, bahagia, positive thinking ya Masya Allah banget deh. Orang-orang yang mencari ribuan cara bisa untuk sehat gitu ya. Paham salutogenik ini. Jadi misalnya kita ingin tahu bagaimana kita mengupayakan kesehatan lingkungan gitu. Bagaimana bisa menganulir toksikan-toksikan racun-racun di sekeliling gitu ya. Inilah yang kita harus tahu. Oh iya, ternyata paparan logam berat, paparan polusi, asap rokok kan, nutrisi yang buruk, gampang sakit gitu. Jadi bagaimana kalau resiko-resiko ini kita bisa minimalisir sehingga nanti kita bergeser ke arah kesehatan. Jangan sampai kita tahu ada polusi, iya sih, biasa aja tuh. Enggak, kita harus sadar itu menjadi faktor yang akan menimbulkan jadi penyakit. Jadi kita, ayo bagaimana polusi udara di misalnya ada tanaman Sansevieria ya, lidah mertua yang menyerap gas etilen ya, gas-gas radikal bebas gitu. Itu kan salah satu upaya untuk preventif polutan udara yang sebenarnya agak sulit sih kita ini ya. Tapi kan tidak apa-apa walaupun setitik kita ikhtiarkan, hasilnya nanti kan Allah yang menentukan ya. Sudah tahu bahwa makan sembarangan atau kurang gizi atau malnutrisi juga berdampak. Jangan tidak mau berubah gitu pola pola makan yang salah. Jadi benar-benar kita berusaha lah untuk dalam
periode sehat ini benar-benar sadar lingkungan, sadar kebersihan, perilaku kita dijaga untuk tetap istiqomah gitu, menjaga amanah sehat ini dari Allah. Jangan sampai nanti masuk ke periode prepatogenesis, periode proses penyakit yang tidak lagi bisa dikontrol lingkungannya di ya masa bodoh aja, nyampah-nyampah deh terserah gitu ya. Akhirnya tidak genangan air dibiarin ya kan itu kan merupakan perilaku-perilaku yang tidak mendukung sautogenesis. Dia nanti hanya berpikir jatuh kepada titik bagaimana mengobati penyakit. Jadi ya ilmu-ilmu konvensional perspektifnya gitu yang akan dia anut gitu. Jadi sekarang saya berusaha menggunakan salutogenesis adalah bagaimana sama-sama kita begitu banyak faktor yang terlibat cari cara beribu cara untuk saya tetap sehat bersama suami saya, bersama keluarga saya. Itulah aset untuk tetap sehat adalah upaya salutogenesis. Pertama adalah kognitif ya, niat kita sudah ada ingin menjaga kesehatan. Yang kedua perilakunya tetap dikomitmenkan atau diistiqomahkan menjaga kesehatan. Yang ketiga tetap saling memotivasi antar individu yang paling terdekat. Insya Allah dengan kita nanti mengupayakan 3 koheren tadi, sense of coherent, hal-hal yang sifatnya nanti post traumatic stress disorder gitu ya, hal-hal gagal coping adaptasi terhadap lingkungan gitu ya, banyak sekali hal-hal yang memang kita harus bisa jaga agar nanti kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat kesehatan. Jadi salutogenesis adalah bagaimana upaya kita itu tidak gagal adaptasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungan luar yang berdampak pada kesehatan kita gitu ya. Jadi salah satu yang dikatakan definisi salutogenesis adalah bagaimana kita bisa manajemen diri untuk bisa mampu coping stress gitu ya, mampu untuk menerapkan perilaku, niat, perilaku, dan motivasi gitu ya. Jadi dengan demikian, sebelum kita mengupayakan untuk sehat secara mentally, kita harus sadar bahwa kita harus menjadi manusia yang mampu beradaptasi atau sadar terhadap lingkungan sehingga kita bisa mencegah ya hal-hal yang maladaptif atau bad yang buruk terhadap kesehatan kita. Jadi ini tadi diulang, kita ada pendekatan yang saya harus kenalkan, yaitu bagaimana kita bergeser illness, wellness itu ya, kalau ke kiri dia akan jadi itu sakit, kalau ke kanan dia menjadi sehat. Nah, ini titik merah ini merupakan titik berangkat kita pada kajian kali ini adalah membangkitkan kesadaran. Saya sebagai tenakes memotivasi para sahabat untuk membangkitkan awareness terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap risiko-risiko apa yang sudah dia input ke dalam mindsetnya bahwa saya harus begini karena banyak polutan udara, saya harus begini karena banyak polutan di air, saya harus begini karena ada polutan di darat atau makanan gitu ya. Jadi inilah secara individu kita sudah punya keyakinan ya, sudah punya ilmu, kemudian kita bisa memotivasi family kita dan lingkungan terdekat kita misalnya RT RW atau kelurahan gitu ya. Dan juga kita tahu bahwa semoga pemerintah juga membuat suatu polisi ataupun apa namanya ya regulasi yang berhubungan dengan promosi-promosi atau pencegahan penyakit ya. Jadi sautogenesis tidak bisa kerja sendiri ternyata melibatkan individu, family, orang terdekat untuk keluarga, komunitas masyarakat, dan juga komunitas yang sangat besar. Sehingga aspek sautogenesis bukan hanya melulu ke biologikal, juga bisa melakukan pendekatan dengan perilaku, lingkungan, sosioekonomik, ilmu sains ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan HAM. Ini luar biasa banget sautogenesis. Jadi bagaimana seseorang dan lingkungannya beramai-ramai untuk menjaga kesehatan dengan menjaga perilaku, menjaga lingkungan, biologi, sosial kultural ya. Dengan sering bersilaturahmi kan seseorang menjadi lebih bahagia gitu kan. Insya Allah dengan kebahagiaan hormon yang melimpah di tubuhnya adalah hormon-hormon yang baik yang membantu untuk bisa regenerasi. Nah, inilah self awareness yang ingin saya bangun terhadap apa namanya salutogenesis yang diislamisasi atau spiritual awareness ini bagaimana? Jadi kalau kita baca dari satu buku ya dari Avicenna Ibnu Sina ada self awareness dalam Islamic philosophy ini artinya apa? Bagaimana kita berusaha untuk sadar secara spiritual bahwa sehat itu adalah amanah yang harus dijaga. Rasulullah pernah bersabda bahwa umatku ada 2 hal yang membuat mudah tertipu. Yang pertama adalah saat sehat dan waktu luang. Jadi jangan sampai kita saat sehat tertipu
jadi jatuh kepada titik kita menderita penyakit. Jadi setelah kita tahu secara spiritualitas sebagai motivasi diri pribadi ya dengan keagamaan, kita saling mensupport lingkungan. Contohnya kalau di Muslim ada majelis taklim mengingatkan bukan hanya dalam hal syariat saja, tapi juga dalam hal menjaga lingkungan, kesehatan, lingkungan bersih gitu ya. Sehingga nanti dengan adanya emosional self regulasi yang baik, masuk menjadi suatu positif, perilaku yang positif, dia terus istiqomah, dia akan mencegah terjadinya penyakit dengan sendirinya ya. Jadi contohnya bagaimana salutogenesis dalam pendekatan Islamic medicine adalah bagaimana secara religius kita berkomitmen bahwa kesehatan itu berhubungan dengan perilaku dan gaya hidup ya. Dan apa namanya? Salutogenesis itu bagaimana tadi si semua yang dilakukan ini, sisi health related promotif ini mengupayakan agar tidak terjadi penyakit gitu ya, dan juga lingkungan sosial terlibat agar terhindar dari stres-stres atau gagal adaptasi terhadap relationship dengan lingkungan atau keluarga terdekat gitu. Nah, inilah satu organisasi dalam Islamic medicine. Kita belajar niatkan untuk semakin mencari tentang kebesaran Allah dan mengakui Al-Quran itu benar. Kalau dengan demikian kita akan berpegang teguh pada kitabullah Al-Quran dan juga hadis pun sunnah. Dengan demikian, dengan kita berpegang teguh pada Quran dan hadis, kita tahu iman rukun Islam bagaimana, dan kemudian kita bisa implementasikan perilaku iman kita dengan kita mengimani Nabi kita Rasulullah SAW, bahwa ada dua hal yang membuat umatku tertipu. Ya Rasulullah, ya Allah, aku tak ingin menjadi umatmu yang tertipu saat aku sehat. Dengan begitu kita punya sense of coherent, punya niat, punya perilaku, dan punya motivasi. Insya Allah menjadi perilaku kita istiqomah untuk healthy lifestyle. Nah, itulah yang membuat si salutogenesis mekanisme ini merupakan teori mempromosikan, memotivasikan orang lain untuk sama-sama mengupayakan kesehatan. Ya, jadi itu bukan mencari obat penyakit, tapi suatu yang dimindsetkan mencari 1000 cara untuk bisa sehat. Ya, dengan faktor-faktor salutogenesis yang sangat banyak, meliputi aspek mental, fisik, dan juga sosial tentunya. Nah, nanti kalau kita refleksikan kepada Quran ya, bahwa Quran dan Sunnah menekankan setiap individu dan masyarakat harus menjaga kebersihan ya, sebagian dari iman ya, kebersihan. Dengan begitu kan kita diingetin lagi tuh lingkungan, sehingga dia paham salutogenesis, mengarah mengupayakan mencegah penyakit. Nah, itulah salutogenesis itu. Sehingga kalau kita sudah tahu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kita harus memakmurkan bumi kan, tentunya menjadi khalifah fil ard. Salah satu kita untuk berpikir mengupayakan salutogenesis yang karena dengan landasan motivasi ataupun dalam pikiran saya percaya bahwa Rasulullah itu bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Sehingga kita sama-sama tafakur, kita sebagai manusia yang terlahir sempurna dengan sebaik-baik bentuk gitu ya. Jangan sampai Allah bertanya kepada kita, mengapa kalian telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu. Allah bertanya, kenapa kalian berbuat durhaka, nggak patuh gitu. Yang aku telah menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunanmu seimbang. Nah, dengan begitu kita sudah secara fitrahnya seimbang. Kalau misalnya tidak seimbang berarti bukan karena Allah, karena kita jahil ya, tidak ada ilmunya, sehingga kita tidak sadar saat sehat ujung-ujungnya sudah dalam keadaan status gagal ginjal kronik stadium 4 ya, nauzubillah. Jadi selama ini kemana aja gitu ya. Nah, itulah bertaubatlah sebelum berobat. Jadi kita harus benar-benar yang sudah tidak tahu ilmunya. Dulu yang saya juga sebagai pendidikan konvensional berpikir patogenesis, bagaimana kalau sekarang saya berusaha salutogenesis ya. Karena apa? Karena ketika kita pun sakit, takdirnya kita tahu bahwa yang menyembuhkan cuma Allah. Apapun itu ikhtiar hanya sebagai jalan atau wasilah saja. Jadi kita harus benar-benar secara spiritual itu dalam salutogenesis Islamic medicine adalah bagaimana ilmu hidup sehat ini termotivasi ataupun terdorong dari perilaku Rasulullah, dari apa yang Allah firmankan dalam Quran. Ya, lihat ini ya, tubuh kita seimbang sebagaimana di penjelasan dari surat At-Tin ayat 4. Kalau nggak seimbang mengantarkan hormon, gangguan hormon, ada sesuatu yang tidak fitrah. Nah, itulah yang membuat kita harus paham kembali kepada epigenetika tadi, bahwa kalau kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga kesehatan, niscaya anak cucu kita akan sehat.
Karena teori epigenetik ketika seseorang orang tua, kakek, bagaimana mereka itu bekerja, ya, makan, minum dan lain-lain, itu menurun kepada generasi berikutnya. Inilah tinjauan epigenetika yang mengatakan bahwa kalau ada kakek nenek yang hidupnya tidak sehat, akan membawa dampak kepada gen dan menurunkan kepada anak cucunya tidak sehat juga. Dan kita harus sadar setiap hari sel itu ada yang membelah, ada yang mati, ya, balance gitu. Jadi kalau ada ketimpangan akan menimbulkan ketidakseimbangan. Jadi kalau begitu sel yang sudah matinya banyak, kan dia harus tumbuh lagi. Itulah maraknya salutogenesis yang modern, misalnya terapi dengan stem cell gitu ya. Nah, tapi kalau kita sadar lagi bahwa kita dari Saripati Tanah ada 50 miliar sel yang mati setiap hari, aku harus mencukupkan bahan baku dari tanah. Begitu ya. Ya enggak ya lah, cuma kita mencari bahan baku produsen makanan tingkat pertama yang tumbuh di tanah, karena kita dari tanah, insya Allah. Begitulah kita mentadaburi makna ayat-ayat kauniyah tadi dalam Quran yang kita terapkan dalam dunia kesehatan. Inilah epigenetik modelism, bagaimana makan kita sadari, olahraga kita, jangan sampai terpapar asap rokok, nauzubillah jangan sampai terlibat nafza, ya, bagaimana keuangan yang baik di manajemen dengan baik, gitu, tahu kapan bangun, kapan tidur, apa namanya, hati mental yang positif gitu ya, mengenal alternatif medicine seperti hijama, ya, berbekam, puasa sebagai solusi untuk mencegah penyakit atau mengobati penyakit. Itulah faktor-faktor yang kita harus sadari, karena untuk menjadi sehat bukan hanya melulu jasmani saja yang diobati, tapi juga ada sebongkah daging tersebut. Apabila dia baik, maka baiklah tubuhnya. Apabila dia tidak baik, maaf, apabila daging itu tidak baik, maka akan rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa daging tersebut adalah hati, ya. Untuk itulah kita bersinkronisasi sebagai manusia dengan jasmani, kemudian ruh, ya, yang Allah tiupkan, sesuatu yang sifatnya pasti ke arah lebih ke spiritual, ya. Jadi kalau begitu kita harus mendekati mencegah penyakit, ya, merawat tubuh secara makna jasmani ini, ya, dari asupan makan, istirahat, tapi juga kita harus merawat hati kita agar si kolbu tadi terjaga menjadi kolbun salim. Ya, dengan begitu insya Allah akan berdampak pada kesehatan. Nah, dengan demikian jangan sampai kita berada di atas pohon ini, ya, semua penyakit di atas. Jadi kita salutogenesis dalam sama seperti mirip seperti integratif medicine, mencari-cari tahu apa penyebab terjadinya penyakit di atas ini. Ya, inilah suatu kolaboratif ikhtiar agar si salutogenesis ini kita dari mulai makan seperti Rasulullah, bagaimana lingkungan bersih sebagian dari iman, ya, bagaimana seorang yang penuh dengan kebaikan dapat menurun kebaikannya kepada anaknya gitu ya. Jadi inilah membuat kita memahami akar penyakit, sehingga kalau kita kawal, kita cegah, kita promosikan ke lingkungan kita, insya Allah penyakit kanker atau imun, penyakit jantung, tiroid, depresi, diabetes, artritis ini bisa terhindar insya Allah. Ini satu jurnal bagus dari Malaysia, ya, tahun 2015, bahwa untuk mengintervensi kesehatan, makanya kita harus benar-benar memahami bagaimana Islam mengguiding, ya, manusia untuk dapat menjaga kesehatan dengan baik, karena Rasulullah juga mencintai umatnya yang kuat, ya. Karena Islam memang perlu gitu orang-orang yang memang istiqomah di jalan, ya, termasuk aspek menjaga kesehatan gitu. Inilah kolaborasi kita untuk menjaga kesehatan secara psikologi, spiritual, fisik gitu ya. Dan saling dengan lingkungan kita sebagai khalifah fil ard yang memakmurkan bumi, sesuatu yang sifatnya, ya, perilaku hidup secara sehat lah dengan lingkungan sekitar, ya. Jadi itulah intervensi-intervensi holistic view mengupayakan kesehatan berdasarkan ajaran Islam. Contohnya adalah bagaimana kita sadari bahwa setiap penyakit pasti adalah suatu penggugur dosa, bahwa tubuh yang sehat adalah satu karunia Allah. Dengan iman kepada Allah, Allah menurunkan penyakit, maka Allah akan tuntut kita menemukan obatnya. Nah, pengobatan yang paling baik adalah bagaimana pengobatan yang berlandaskan divine, ya, kemurnian dari aspek-aspek religius tadi, ya, insya Allah. Ini, ya, ayat-ayat yang berhubungan atau memotivasi diri kita bahwa melihat Nabi Ayub yang sakitnya berat dalam Quran dapat sembuh, ya. Kemudian Rasulullah juga begitu, ya. Kemudian ujiannya berat sekali, ya. Jadi benar-benar kita sebelum berpikir untuk pola hidup sehat, kita benar-benar berniat untuk menjaga supaya bisa tetap sehat badannya, bisa istiqomah untuk beribadah kepada Allah yang telah melimpahi rezeki tidak terhingga. Itulah Rasulullah sebagai uswatun hasanah, role model kita,
tirulah semua akhlak Nabi ya, bagaimana Ibunda Aisyah menyertakan bahwa akhlaknya Rasulullah ya Quran gitu. Jadi kita semangat belajar Al-Quran karena di sanalah petunjuk-petunjuk kita untuk bisa mendapat solusi menjaga kesehatan ya. Jadi lihatlah Rasulullah perilakunya 24 jam menjadi role model terbaik. Jadi bukan artis-artis yang lagi terkenal tapi Rasulullah ya yang merupakan manusia terbaik di atas muka dunia, yang memang kita bisa lihat bagaimana waktunya tidur, kapan dia makan, Rasulullah makan, kapan dia Rasulullah itu makan siang, kapan benar-benar tidur siang gitu ya. Jadi luar biasa, kita juga harus menjaga daily rutinitas sehari-hari dengan mencontoh Rasulullah sebagai role model terbaik. Jadi itulah salatogenesis ya, merupakan seperti Islamic integrative medicine juga, membuat orang untuk sadar secara mandiri menjaga kesehatan, mencari ribuan cara tips untuk bisa sehat. Ya, banyak sekali sekarang informasi tidak berbatas karena dunia digital. Silakan untuk dibuat aspek yang harus kita jaga senantiasa dipromosikan adalah spiritual tadi, keseimbangan aktivitas, bergerak, kalau ini jangan males-malesan terus, memperhatikan makanan, menjaga kebersihan lingkungan, tahu kapan tidur, kapan bangun, menjalin silaturahmi yang baik gitu ya. Bagaimana pikiran dan tubuh kita berkoneksi dengan baik, kita silahkan sahabat-sahabat mencari cara dari item-item ini agar kita tahu, oh ternyata di Eropa itu, di Swedia, di juri membuat suatu salutogenesis, artinya adalah bagaimana cara-caranya dikumpul, ditabulasi untuk kita bisa selalu sehat gitu. Ini salah satu apa ya, guiding ya, satu di WHO tahun 96 saya ketemu mempromosikan kesehatan melalui Islamic lifestyle ya, satu namanya Aman Deklarasi. Ini luar biasa. Banyak hal yang bisa dipetik dari beberapa hadis-hadis sahih dan juga ayat-ayat Quran di sini, membuat motivasi diri kita sehingga membuat keyakinan dan juga perilaku kita bermanifestasi kepada hal-hal yang menuju ke arah kesehatan atau salatogenesis. Ya, nilainya banyak. Silakan nanti saya berbagi modulnya sehingga nanti para sahabat paham bahwa salatogenesis adalah upaya bagaimana kita sama-sama yuk menjaga kesehatan. Dari aspek promotif saja kita berusaha untuk bisa mencari cara bagaimana saya harus sehat ya. Baiklah, demikian yang bisa Bunda sampaikan. Atas segala kekurangan Bunda mohon maaf kepada panitia penyelenggara ya kajian Saturday Forum ini dari INSIS. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.